saya meningkatkan potensinya hanya untuk sebagai motivasi buat dia supaya hidupnya tidak merasa terlalu monoton dengan belajar saja di sekolah. Jadi saya carikan aktivitas di luar. Itu juga salah satu tips saya untuk mengurangi main gadget. Dia harus saya buatkan jadwal mulai dari jam tidurnya, bangunnya, tidak sholat subuh, tidak sholat ini. Tidak boleh keluar main. Orang tua ini menginginkan anaknya jadi seorang penyanyi, sementara anaknya dia minatnya ke olahraga. Itu kan tidak sinkron, tidak masuk ya. Jadi ikuti saja apa bakat dan minatnya anak-anak. Kita sebagai orang tua tinggal mengarahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa didengar, dan tentunya bisa ditonton. Bersama saya Wahda. Nah, kalau ada Wahdanya tentunya dalam program Waktunya Wahda. Hari ini dengan sangat luar biasa, Berita Kota Makassar lagi-lagi mendatangkan narasumber yang hebat, ibu yang hebat dan anak yang hebat. Biasanya kalau kita bercerita tentang anak yang hebat, tentunya ada backup di belakangnya. Siapakah itu? Orang tua, terutama ibu. Langsung saja, daripada berlama-lama membuat kalian penasaran, ya kita kenalan langsung dengan yang ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu dan anak atau kakak dan anak ini? Ibu dan anak ya. Oke, kayaknya memang mirip ya, mirip sekali. Oke, kalau kita berbicara tentang anak yang hebat, ini tentu tidak lepas dari ibu yang hebat. Karena menurun ya, Bu ya. Saya sampai bingung mau panggil kakak atau ibu ini atau bunda. Kita bilang bunda saja. Oke, Bunda. Daripada kita berlama-lama, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana parentingnya Bunda, kita mau kenalan dulu sama bundanya dan sama anaknya yang cantik sekali di sampingnya. Silahkan, Bunda. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Andi Wirahandayani. Saya ibunda dari Andi Faiza Prajanindya Putri yang akrab dipanggil Ica. Halo, Ica. Halo, Ica. Jadi alhamdulillah apa yang Ananda raih ini dari hasil usaha dan kerja kerasnya juga. Dan apa ya, di usia seperti ini saya sangat merasa bangga karena Ananda ini sudah memperlihatkan prestasi-prestasinya. Jadi ini Ica adalah anak kedua saya. Dari dua bersaudara. Jadi saya punya dua anak. Yang pertama itu sudah kelas 6, 11 tahun usianya, dan ini Ica sudah berapa tahun? Iya, kebetulan hari ini hari ulang tahunnya. Wow, selamat ulang tahun Ica. Ulang tahunnya di Berita Kota Makassar. Ya, spesial sekali untuk Berita Kota Makassar. Makanya dia semangat, Bunda, hari ini ulang tahunku. Nah iya nak, pas kita mau dipanggil sama Berita Kota. Oke. Berarti kalau ditanya Ica sekarang umurnya berapa? 7 tahun. Nanti diingat-ingat karena biasanya kalau beda sedikit hari ya, nanti bilang saya baru 6 tahun. Ternyata 7 tahun hari ini. Oke, Bunda, tapi sebelum jauh-jauh berbicara, saya lebih penasaran dan ingin tahu apa sih arti nama dari Ica sendiri. Jadi saya itu memberi nama anak-anak saya itu tergantung momennya dia lahirnya kapan. Dan alhamdulillah waktu Ananda dalam kandungan, saya dalam kegiatan prajabatan. Alhamdulillah rezeki ya. Jadi pas keluar dari prajabatan itu lahiran
Oh, Dan oke. teman-teman di waktu prajabatan itu kasih pesan, jangan lupa ya kalau melahirkan kasih itu namanya anaknya prajabatan. Karena ikut juga prajabatan. Jadi Ica menemani bundanya ikut prajabatan. Prajabatan. Pas keluar sehari setelah prajabatan langsung lahiran. Wow. Itulah saya ingat pesannya teman-teman bahwa jangan lupa kasih nama prajabatan. Jadi namanya itu Andi Faiza Praja Nindya Putri. Wow, luar biasa ya nama dari Bunda. Oke, Bunda. Sejauh ini saya melihat prestasi-prestasi dari Ica ya. Yang pertama itu juara 1 fashion show busana adat tradisional, juara 2 fashion show, juara 3, juara 2 kayaknya tidak keluar dari 3 besar ya. Oke, awal mulanya Ica ikut modeling seperti ini Bunda gara-gara apa? Sebenarnya sih nggak ada ya keinginan untuk memasukkan anakku di dunia modeling, belum ada keinginan, karena saya belum melihat potensinya. Waktu awal saya melihat potensi anak saya ini waktu di TK, guru TK-nya ini mengadakan Mengadakan apa ya? Fashion antar sekolah, antar sekecamatan. Alhamdulillah tanpa latihan sehari saja, ternyata dapat juara 1. Dapat juara 1 Ica pada saat dari gurunya itu. Itulah dia memberi saran, wah ini anaknya ada bakat Bu, bagus mungkin kalau ditingkatkan lagi. Dilanjutkan. Nah karena dapat pesan dari gurunya, guru TK-nya itu jadi saya mencoba-coba. Saya belum memasukkan dulu ke sanggar, saya mencoba mengikutkan dia di lomba di luar. Saya mau lihat siapa tahu kalau di dalam kandang saja dia menang. Betul. Saya ikutkan lagi dia lomba di luar. Alhamdulillah dia dapat juara juga. Juara lagi. Jadi di situ, dan saya lihat setelah saya ikutkan lomba-lomba kayak tambah semangat dia belajarnya di sekolah. Oke. Ya, jadi saya kasih pesan, Ica boleh nak dikembangkan bakatnya, tapi ingat sekolah tetap nomor 1. Sekolah tetap nomor 1. Ica ranking berapa? Ini kan sudah pembagian rapor ya. Ranking berapa sayang? 1. Ranking 1. Wow, pintar sekali. Tapi biasanya kecerdasan menurun dari ibu. Oke, kalau berbicara tentang perjabatan, berarti ibunya seorang guru. Mendidik. Saya seorang pendidik, saya seorang guru. Saya jadi seorang pendidik itu sejak 2008. 2008. Iya. Oke, saya kelas berapa sih? Oke, 2008. Saya bergelut dalam bidang pendidikan. Ananda lahir saya terangkat 2014. 2014. Iya, Ananda lahir, saya kan biasanya tuh setelah pengangkatan prajabatan 1 tahun setelah pengangkatan. Nah, Ananda lahir itu di 2015. 2015 adik hadir. Tapi saya penasaran, saya ingin tahu Bu, ibunya kan bergelut di bidang pendidikan. Anaknya punya hobi lain. Bagaimana pendapat bundanya tentang itu? Ya, kalau saya sebagai seorang tua, saya tidak menekankan bahwa harus ikut ini. Saya melihat potensi. Sama kakaknya itu kan dia potensinya ke olahraga. Beda lagi. Ya beda, jadi bertolak belakang. Jadi saya ikut alur saja supaya jadi saya itu mengarahkan anak-anak saya meningkatkan potensinya hanya untuk sebagai motivasi buat dia supaya hidupnya tidak merasa terlalu monoton dengan belajar saja di sekolah. Jadi saya carikan aktivitas di luar. Itu juga salah satu tips saya untuk mengurangi main gadget di rumah. Jadi sekarang gadget kayaknya memang sebuah godaan ya untuk anak-anak. Jangan sampai orang tua kan biasanya kebanyakan kita menenangkan anak dengan cara menggunakan gadget. Nah, kalau ini bundanya lain, menenangkan anak dengan cara berprestasi. Mencarikan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi di hari liburnya dia di saat waktu luangnya dia menggunakan waktunya untuk berkegiatan. Anak saya itu saya ikutkan lomba bela diri karate. Bela diri. Iya. Kakaknya bela diri. Bela diri karate. Ini adiknya ikut modeling dan menyanyi. Oh, menyanyi juga. Tapi kalau Ica ditanya suka modeling atau menyanyi, Ica? Suka apa? Kalau ditanya hobinya Ica, hobinya apa? Menyanyi. Menyanyi dan
Modeling juga. Wah, Ica juga suka belajar karena ranking 1. Kalau belajar sih wajib ya. Wajib. Oke. Tapi Bunda, bagaimana cara membuat anak-anak itu tetap hobi dalam belajar ketika mereka punya hobi Ya, lain? jadi penekanan saya boleh berkegiatan di luar, tapi ingat belajar tetap nomor 1. Kalau prestasinya menurun, stop kegiatan lain. Wow, luar biasa ancamannya. Jadi Bukan, itu yang jangan jadi sih, motivasi. itu lagi yang menjadi motivasi bagi Iya, Ica. Alhamdulillah, dan mereka juga sangat memegang prinsip yang saya kasih, bahwa kalau prestasi menurun, kegiatan stop. Wow. Gadget stop. Semuanya Ya, di stop. di stop. Jadi Oke. jadi itu salah satu trik saya menghindarkan anak-anak saya terlalu banyak main gadget dengan mencarikan kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi. Betul sekali Bunda. Iya. Tips nih untuk ibu-ibu muda atau teman-teman yang mau menikah. Kita parenting dulu ya Iya. hari ini. Fokus di parenting. Oke Bunda. Yang lebih membuat saya ingin tahu bagaimana cara pola asuh adik ini di rumah, bagaimana cara komunikasi Bunda di rumah. Iya. Karena kan komunikasi adalah hal yang sangat penting. penting. Karena apalagi kalau komunikasi itu bertahap ya Bunda, apalagi mereka umurnya ya masih Ya, kecil. harus Otomatis harus punya bagaimana caranya, triknya, komunikasinya kepada anak. kalau saya sih sama seperti orang tua lainnya. Pasti semua orang tua kan menginginkan yang terbaik anaknya. Betul. Mendidik pasti sudah menganggap dirinya sudah mendidik dengan baik. Tapi mungkin dengan cara yang berbeda-beda. Kalau saya sih bagaimana ya? Saya tidak terlalu menekan juga. Kalau waktunya main-main, belajar, tapi saya mengatur mengaji. Saya mengatur jadwal memang. Oh, Jadi di kamarnya itu saya buatkan jadwal. Oh, ada jadwalnya? Ada jadwal. Oke. Ica jam segini sampai segini di rumah tidur siang. Habis tidur siang. Jadi kalau dia melanggar, misalnya dia tidak tidur siang, dia tidak boleh main kalau sorenya. Oke, Jadi ada reward dan ada punishment. Mengaji. Nah, jadi kalau mengaji dia itu saat nomor mengaji, berapa ya? dia mengaji. Alhamdulillah sudah masuk juz 13. Wow, 7 tahun sudah juz 13. Iya. Keren memang. Iya, juz 13. Jadi kalau misalnya dia dapat sesuatu sesuatu yang positif dari tempat mengaji, misalnya dia pulang mengaji dapat laporan, Bunda saya pindah sampai 2 kali. Iya, nanti kita ke Indomaret ya, beli ini. Selalu memberikan ada reward Oke. dan tentunya juga ada punishment ketika dia melakukan sesuatu yang di luar Oke, di luar dari aturan yang telah iya. disepakati. Ya, jadi kami membuat kesepakatan itu bersama. Ica ingat, Bunda kasih seperti ini, tapi harus juga seperti ini. Iya. Jadi ada konsekuensinya juga. Jadi dia harus saya buatkan jadwal sampai mulai dari jam tidurnya, bangunnya, tidak sholat subuh, tidak sholat ini. Tidak boleh keluar main, tidak boleh pegang gadget. Wow, berarti selain Bunda ini menanamkan bahwa pelajaran nomor 1, pendidikan nomor 1, agama lebih nomor 1 lagi. Tentunya. Iya, agama, belajar, hobi nomor sekian. Sekian. Iya. Yang penting semuanya jalan balance. Oke, Bunda. Balance, ya. Kan Bunda ini adalah seorang guru Ya. yang kita ketahui punya jam di sekolah. Ya, aktivitas. Aktivitas yang cukup padat. Apakah itu tidak menghalangi untuk seorang ibu mendidik anaknya? Ya, itulah tantangan buat saya. Jadi saya juga merasa tertantang ketika kegiatan saya yang begitu padat, ditambah lagi terus ada juga anak-anak yang mesti saya urus, dan ini pun tanpa bantuan siapapun, murni saya nggak ada. Biasanya kan itu ada penjaga, Iya. ada babysitter. Kalau saya tidak, memang saya meskipun kegiatan saya padat, Iya. tapi tidak pernah selalu menomor satukan urusan anak. Berarti kolaborasi dengan Iya. bapaknya ini, pola pendidikan, pola asuhnya kolaborasi bapaknya dengan ayah. tentunya, ayahnya juga. Maksudnya saya murni dari kedua orang tuanya tanpa ada bantuan kami mengambil bantuan dari kayak babysitter begitu, enggak. Jadi karena saya ingin ada kedekatan batin antara anak dan kedua orang tuanya. Oke, memang sudah dikomunikasikan di awal dengan pasangan atau seperti apa, Bunda? Sama komitmen dari suami kami sama ayahnya.
bahwa kita mendidik sama-sama, jangan kalau bisa jangan ada campur tangan dari luar, biar ada kontak batinnya itu lebih bagus. Betul. Oke, waduh, saya Kedekatan lihat batinnya lebih bagus. Jadi meskipun kami tidak menjadikan halangan kegiatan itu, kami tidak jadikan halangan untuk mendidik anak-anak kami. anak-anak tetap nomor satu. Tetap nomor Oke, satu. masa depan ada di tangan anak Ya. ya. Oke, sebagai bunda, apa sih harapan bunda untuk Ica ke depannya? Ya, harapan saya semoga kedua putri saya, baik kakaknya ataupun Ica, tetap menjadi yang terbaik, Betul. melakukan hal-hal yang positif dan tidak lupa dengan sholatnya, mengajinya, itu saja. Intinya kalau Saya lupa tuh Bagus. mengaji karena kita nggak tahu. jadi kalau kalau saya rasa intinya imannya saja. Oke. Iya. Sholatnya jangan pernah ditinggal, itu saja. Iya, Ica nanti kalau besar mau jadi apa Ica? Cita-citanya mau jadi apa? Apakah jadi seperti bunda? Mau Menjadi jadi ibu apa? yang hebat? Mau jadi apa, Ica? Mau jadi dokter? Jadi apa, Nam? Hah? Entahlah. Wih, mau jadi tentara. Oh iya, kebetulan ayahnya kan seorang TNI, Adik. Oke, menjadi seperti Jadi ayah. jadi kedisiplinannya ini dari ayahnya. Iya. Iya, kalau kedisiplinan dari ayahnya memang karena ayahnya itu ya tahulah kalau seorang TNI Betul-betul disiplin. disiplin ya. Oke, Jadi itu yang kalau menurun. kedisiplinan turun dari ayahnya kayaknya deh. Oke. Berarti kalau Bunda sejauh ini bagaimana rasa terima kasih Bunda, kesyukuran Bunda terhadap pasangan yang telah mendukung membesarkan adik kita Ica dan kakaknya yang luar biasa sekarang menorehkan prestasi yang luar biasa membanggakan juga kedua orang tuanya. Ya, jadi luar biasa ya. Malah Ayahnya kita memang yang saya belum tentu ya kalau ayah-ayah yang lain bisa seperti suami saya, karena dia itu setiap ada kegiatan anaknya dia selalu meluangkan waktunya meskipun dia sibuk. Sekalipun dia sibuk, dia selalu mencari solusi bagaimana supaya ini anaknya tidak dikesampingkan. Jadi meskipun kalau ada kegiatan kayak begini dia yang antar itu ke sini ke ayahnya. Wow, kolaborasi yang luar biasa Iya. menghasilkan anak yang Pokoknya luar biasa kami hebat seperti ini. kami kerjasama yang baik, bahwa kalau ada kegiatan kita antar. Iya. Biar anak-anak juga semakin semangat, karena semangatnya anak-anak itu ketika diantar sama orang tuanya tentunya beda kalau diantar sama orang lain. Jadi kami selalu meluangkan waktu untuk anak-anak, utamanya kalau di dalam kegiatan yang positif misalnya mau ikut lomba, kami selalu sama-sama Oh, oke Iya. Bunda. mengantar. Ayo, Mbak, nak. Bunda kan bukan hanya orang tua yang memberikan pelajaran kepada anak, tapi anak juga memberikan pelajaran kepada orang tua secara tidak langsung. Sejauh ini selama menemani Ica dan kakaknya dalam merebut prestasi, apa saja pelajaran yang Bunda dapatkan? Ya, apa ya, sama sih kalau menurut saya, mungkin sama semua orang tua. Jadi yang saya dapatkan di sini bahwa mendidik seorang anak itu bukan cuman butuh waktu, tapi butuh pikiran, butuh strategi ya. Jadi karena saya selalu menanamkan bahwa jangan sampai saya salah didik. Iya. Ya, betul. itu yang saya selalu tanamkan, jangan sampai lebih baik menyesal sekarang daripada menyesal nantinya. Jadi itu saya selalu tekankan ke anak bahwa ingat nak, sholatmu jangan ditinggal. Agama itu perlu, kegiatan-kegiatan lain itu nomor 2. Itu saja selalu. Lupa-lupa kalau manusia ya wajar. Ya. Itulah gunanya ada Bunda sebagai pengingat. Oke Ica, kita sudah tahu Ica nanti mau jadi seperti ayah ya. Mau jadi kuat katanya. Mau jadi kuat. Kenapa sih mau jadi Kenapa kuat? mau jadi kuat? Untuk melindungi mama. Untuk Kayak mau kayak ayah. Kayak ayah. Gitu caranya. Untuk jaga mama ya. Iya dong. Nanti kalau besar jaga mamanya. Terakhir Bunda, nggak boleh tahu tidak? juga ini nenek-nenek mereka apa semua. Kalau Iya, Nek. kata Iya. jadi ada melakukan. Oke, nanti terakhir Bunda, boleh tidak memberikan statement closing semacam pesan-pesan untuk bunda-bunda di luar sana, karena banyak anak-anak yang punya hobi, punya mimpi yang ingin dikejar, cuma mungkin beberapa orang tua tidak merestui mimpi anaknya karena beberapa alasan, tapi sepertinya anak juga butuh untuk didengarkan ya Bunda. Silakan Bunda.
Jadi pesan saya untuk para ibu-ibu di luar sana, jangan, ayo kita kembangkan bakatnya anak, jangan terlalu ditekan, karena satu anak-anak itu akan menonjolkan suatu prestasinya di saat dia merasa nyaman. Karena kalau di dalam tekanan dia tidak akan bisa, mungkin dia punya potensi tapi karena ada tekanan jadi dia tidak mampu memperlihatkan potensi yang ada. Karena ada rasa takut. Ya, ada rasa takut. Jadi biarkanlah, ibarat apa ya? Ibarat pasir, kalau kita genggam akan jatuh. Iya. Nah, jadi biarkanlah itu pasir di dalam genggaman, tapi buka tangannya, dibuka. Biar dia tetap di atas. Dia tetap di atas, jangan digenggam, karena kalau pasir semakin digenggam akan jatuh habis. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita tetap melihat, memantau, mengawasi, tapi jangan terlalu ditekan. Oke. Lihat potensinya, minatnya apa, arahkan. Jangan minatnya orang tua yang diikuti, Yang tapi dipaksakan kepada dipaksakan. Misalnya orang tua ini menginginkan anaknya jadi seorang penyanyi, sementara anaknya dia minatnya ke olahraga, itu kan tidak sinkron, tidak masuk ya. Jadi ikuti saja apa bakat dan minatnya anak-anak. Kita sebagai orang tua tinggal mengarahkan. Kedua itu saja, belajar tetap nomor satu. Betul sekali. Ya. Pendidikan nomor satu, agama nomor satu, belajar dan hobinya itu nomor kesekian. Oke, ya. waduh, luar biasa. Terima kasih banyak Bunda. Iya. Hari ini kita sudah berbicara luar biasa, dan hari ini banyak pesan-pesan yang bisa ditarik. Terutama yang paling membekas di hati saya itu pasir kalau digenggam Iya. bakalan habis, teman-teman. Bukan cuma anak-anak, bukan cuma kita yang butuh kenyamanan, tapi semua orang butuh rasa nyaman, butuh rasa aman untuk dapat mengekspresikan dirinya sendiri. Terima kasih banyak Ya, Bunda sudah sama-sama. jalan-jalan di Berita Kota Saya Makassar. juga Terima makasih kasih banyak. Ica. Ya, makasih Kak. Oke teman-teman, perbincangan kita hari ini tentang parenting dan pola asuh anak akan dimuat di harian cetak Berita Kota Makassar dan online di www.beritakotamakassar.com. Saya Wahda bersama Saya Adik Wirhandayani, ibunya Ica, dan bersama dengan Ica Ica. yang hari ini 7 tahun. Ya, ulang Mengucapkan tahun. terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.